Bayangkan, kamu bangun pagi dengan rasa lelah yang bahkan belum hilang sejak kemarin. Alarm berbunyi. Kamu bangkit, menjalani rutinitas yang sama berangkat kerja, menghadapi tekanan, pulang dengan energi yang sudah habis. Hari demi hari berlalu, tapi kondisi hidupmu terasa tidak banyak berubah. Uang datang, lalu pergi lagi. Tidak pernah benar-benar cukup. Sekarang, coba lihat sisi lain. Ada orang-orang di luar sana yang tampak santai, tidak terlihat terburu-buru, bahkan punya waktu luang lebih banyak. Tapi, uang mereka terus bertambah, bahkan saat mereka tidak bekerja secara aktif. Pertanyaannya sederhana, tapi dalam. Apa yang sebenarnya membedakan mereka dengan kamu? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu, bukan karena mereka lebih pintar, bukan juga karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka memiliki sesuatu yang jarang disadari banyak orang, yaitu cara berpikir yang berbeda tentang uang, peluang, dan kehidupan. Dan di video ini, kamu akan melihat realita yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya tentang mindset orang kaya yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Tidak pernah dibahas secara terbuka, tapi justru menentukan arah hidup seseorang. Sejak kecil, banyak dari kita dibesarkan dengan pola hidup standar yang dianggap aman. Kita diajarkan untuk sekolah yang baik, mendapatkan nilai tinggi, lalu mencari pekerjaan yang stabil. Seolah-olah itu adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang layak. Dan tanpa sadar, pola ini tertanam begitu dalam sampai kita jarang mempertanyakannya. Tapi dunia terus berubah. Di tahun 2026, realitanya sudah berbeda jauh. Orang-orang yang hanya mengandalkan kerja keras tanpa strategi, seringkali justru tertinggal. Mereka bekerja lebih lama, lebih keras, tapi hasilnya tetap terbatas. Sementara di sisi lain, ada orang yang memahami cara kerja sistem dan justru bisa menghasilkan lebih banyak dengan usaha yang lebih cerdas. Masalah utamanya bukan pada kerja kerasnya. Masalahnya adalah arah dari kerja keras itu sendiri. Banyak orang menukar waktu mereka dengan uang, tanpa sadar bahwa waktu adalah aset paling terbatas. Ketika waktu habis, penghasilan ikut berhenti. Inilah jebakan yang membuat banyak orang terjebak di lingkaran yang sama selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Perbedaan terbesar antara orang biasa dan orang kaya sebenarnya bukan pada jumlah uang yang mereka miliki di awal, tapi pada cara mereka memandang uang itu sendiri. Bagi kebanyakan orang, uang adalah tujuan akhir sesuatu yang harus dikejar, dikumpulkan, lalu dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun bagi orang kaya, uang hanyalah alat untuk menciptakan peluang, alat untuk memperbesar hasil, dan alat untuk membeli kebebasan waktu. Mereka tidak hanya bertanya, bagaimana cara mendapatkan uang, tapi lebih dalam lagi, bagaimana cara membuat uang ini terus bekerja, bahkan tanpa kehadiranku. Cara berpikir ini mengubah segalanya. Mereka mulai membangun aset sesuatu yang menghasilkan uang secara berulang, entah itu bisnis, investasi, atau sistem digital. Mereka tidak bergantung pada satu sumber penghasilan. Mereka menciptakan banyak aliran, sehingga ketika satu berhenti, yang lain tetap berjalan. Dan semua itu tidak dimulai dari uang besar, tapi dari cara berpikir yang berbeda, tanpa disadari. Banyak orang sebenarnya tidak kekurangan peluang, mereka hanya terjebak dalam pola pikir yang membatasi. Ketakutan menjadi alasan terbesar. Takut gagal, takut rugi, takut dipandang buruk oleh orang lain, dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Ada juga yang merasa belum siap. Mereka terus menunggu waktu yang tepat, kondisi yang ideal, atau pengetahuan yang lengkap. Padahal kenyataannya, waktu yang benar-benar sempurna itu tidak pernah datang. Yang ada hanyalah keputusan untuk mulai atau terus menunda. Kalimat-kalimat sederhana seperti nanti saja, aku belum bisa, atau itu terlalu sulit terdengar sepele. Tapi dampaknya sangat besar. Karena setiap kali kamu mempercayai pikiran itu, kamu sedang menguatkan batas yang sebenarnya tidak nyata. Dan selama batas itu ada di kepalamu, kamu akan terus berjalan di tempat yang sama, tanpa pernah benar-benar maju. Perubahan tidak akan terjadi
Kalau cara berpikirmu masih sama, untuk benar-benar bergerak ke level berikutnya, kamu harus mulai melihat hidup dengan perspektif yang berbeda. Salah satunya adalah mulai berpikir jangka panjang. Tidak lagi hanya fokus pada apa yang kamu dapatkan hari ini, tapi pada apa yang bisa kamu bangun untuk masa depan. Selain itu, kamu perlu fokus pada skill yang memiliki nilai tinggi. Dunia saat ini tidak lagi hanya menghargai kerja keras, tapi menghargai kemampuan untuk menciptakan solusi. Skill seperti komunikasi, pemasaran, dan kemampuan memahami kebutuhan pasar menjadi jauh lebih penting daripada sekadar bekerja tanpa arah. Dan yang paling penting, kamu harus mulai berdamai dengan risiko. Bukan berarti mengambil keputusan sembrono, tapi berani melangkah meskipun ada ketidakpastian, karena disitulah pertumbuhan terjadi. Setiap orang yang sukses pernah berada di titik ragu, tapi mereka tetap memilih untuk bergerak maju. Sekarang kita masuk ke realita yang lebih konkret. Di tahun 2026, peluang untuk menghasilkan uang sebenarnya terbuka sangat luas. Internet telah mengubah cara orang bekerja dan menghasilkan. Kamu tidak lagi harus menunggu kesempatan datang, kamu bisa menciptakannya sendiri. Mulai dari membuat konten, membangun personal brand, menjual produk digital, hingga menawarkan jasa berbasis skill, semuanya bisa dilakukan bahkan dari rumah. Tapi yang sering jadi masalah bukan pada kurangnya peluang, melainkan kurangnya konsistensi. Banyak orang mencoba sesuatu selama beberapa minggu, lalu berhenti karena belum melihat hasil. Padahal, keberhasilan seringkali datang setelah fase di mana kebanyakan orang menyerah. Jadi kuncinya bukan hanya memilih cara yang tepat, tapi bertahan cukup lama sampai hasil itu muncul. Pada akhirnya, hidup selalu memberi pilihan. Kamu bisa tetap berada di jalur yang sama dengan hasil yang bisa diprediksi, atau kamu bisa memilih untuk berubah. Meskipun itu terasa tidak nyaman di awal. Kekayaan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Itu adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Cara kamu berpikir, cara kamu bertindak, dan cara kamu melihat peluang, semuanya akan menentukan kemana arah hidupmu berjalan. Dan sekarang, pertanyaannya kembali ke kamu. Setelah kamu memahami semua ini, apakah kamu akan tetap sama? Atau mulai mengambil langkah pertama untuk berubah? Kalau kamu masih di sini sampai akhir, itu berarti ada bagian dari dirimu yang ingin berkembang. Jangan abaikan itu, jadikan ini sebagai titik awal. Tulis di komentar, siap berubah. Dan buktikan bahwa kamu tidak hanya menonton, tapi juga bertindak.